Baik Bu, kali ini kita akan ngobrol tentang kolaborasi yang akan kita lakukan nih. Saya akan mengadakan supervisi akademik di kelas Ibu. Bagaimana Bu, boleh? Tentu boleh, Pak. Ya siap, kalau boleh. Terima kasih ya Bu. Seperti kita ketahui, tujuan supervisi tersebut adalah untuk mengembangkan kompetensi guru dalam mengajar. Ada beberapa tahap yang akan kita laksanakan. Yang satunya yaitu yang sekarang yaitu praobservasi. Kemudian kita melakukan observasi dan selanjutnya pasca observasi. Iya, Pak. Sekarang kita berada pada tahap praobservasi. Pada kesempatan ini saya ingin menggali informasi awal sebelum pelaksanaan observasi di kelas. Ada hal yang perlu kita sepakati bersama sebelum melaksanakan supervisi. Boleh saya ajukan beberapa pertanyaan, Bu? Iya, baik, Pak. Silakan. Terima kasih ya Bu. Oh ya, saya juga izin mencatat hal-hal yang perlu diperlukan pada fase praobservasi nanti Iya, ya. Baik Bu, pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu nanti? Iya, Pak. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan keberagaman budaya Indonesia. Minimal bisa mengetahui dua pakaian adat, tarian adat, dan rumah adat. Serta yang kedua, peserta didik dapat membuat karya kreatif pop-up book dan bisa mencerminkan pemahaman tentang keragaman budaya. Yang ketiga, peserta didik bisa mempresentasikan hasil karya dengan percaya diri. Bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran yang Ibu buat yang tadi dikatakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Bu? Iya, Pak. Menurut ajaran yang saya buat itu untuk mapel IPAS dengan materinya yaitu membuat bagian-bagian bunga dan teknik penilaiannya sesuai dengan hasil dari pop-up book dan presentasi peserta didik. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit, Pak. Iya, iya, baik-baik. Pada observasi nanti, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi manajemen kelas saya, Pak. Iya, manajemen kelas ya Bu ya. Bagaimana itu bisa Ibu jelaskan? Begini Pak, menurut saya manajemen kelas itu adalah bagaimana guru mengondisikan siswa di kelas agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Iya, ya. Jadi Ibu ingin mengkondisikan siswa di kelas agar lebih kondusif ya Bu ya. Iya. Iya. Sebelumnya bagaimana kondisi siswa di kelas Ibu ketika belajar? Saat belajar, siswa itu terkadang mengikuti, namun terkadang siswa juga banyak yang tidak memperhatikan. Malahan ada yang minta istirahat sebelum waktunya, sehingga itu bisa mempengaruhi hasil belajar peserta didik tidak maksimal, Pak. Iya, begitu ya. Apa saja indikator dari manajemen kelas itu, Bu? Yang pertama yaitu terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, tertib, disiplin, dan menyenangkan. Juga terjalinnya hubungan yang baik antara guru dengan peserta didik. Penataan kelas yang baik, menegakkan disiplin yang baik, pengendalian perilaku peserta didik yang baik, juga komunikasi itu yang paling penting dengan peserta didik, Pak. Pengorganisasian kelas yang efektif juga mempengaruhi. Iya, dari beberapa indikator tersebut yang Ibu katakan barusan, manakah kompetensi yang akan Ibu fokuskan dalam pengembangan manajemen kelas yang nanti akan diobservasi, Bu? Untuk saat ini saya itu fokus ingin menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tertib, disiplin, dan menyenangkan, dan pengendalian perilaku peserta didik, Pak. Siap, siap. Jadi ada 2 indikator pengembangan yang akan difokuskan nanti ya Bu ya. Yang pertama menciptakan lingkungan yang kondusif, yang kedua adalah pengendalian perilaku siswa. Nah, kemudian bagaimana ketercapaian dari indikator tersebut, Bu? Ketercapaian yang terlihat dari lingkungan belajar yang kondusif, siswa bisa mengikuti alur pembelajaran dengan baik dan mereka juga bisa berpartisipasi aktif dan tertib ketika belajar, Pak. Ya, ya, ya. Apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk supaya dapat mencapai target tersebut, Bu? Nah, untuk mengendalikan perilaku peserta didik tersebut, nanti saya akan mencoba menerapkan kesepakatan kelas sebelum belajar. Saya juga merancang pembelajaran dengan menggunakan model PJBL, Pak, di mana mereka akan membuat proyek pop-up book sederhana, sehingga siswa tersebut terlibat aktif dalam belajar. Sangat menarik sekali, Bu. Jadi melakukan kesepakatan kelas,
Lalu penggunaan model-model pembelajaran yang Ibu katakan tadi akan mendorong siswa aktif ya Bu? Iya Pak, betul. Baik Ibu, kalau begitu kapan kita bisa melaksanakan observasinya Bu? Insya Allah besok hari Kamis Pak, ada jadwal pelajaran IPAS jam pelajaran ke-1. Siap, baik. Apa saja yang Ibu persiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran nanti Bu? Saya sudah membuat modul ajar dan saya juga sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat pop-up book, sudah mengprint bahannya gitu dari Canva, dan instrumen soal juga untuk evaluasi Pak. Oke Bu, jadi kita sepakati pelaksanaan observasi di kelas 4 besok ya. Iya. Pada jam pelajaran ke-1 dengan kompetensi yang akan dikembangkan manajemen kelas, indikatornya yang tadi penciptaan lingkungan belajar yang kondusif dan tata tertib pengendalian perilaku siswa. Iya Pak, insya Allah. Baik, kalau begitu Bu, besok saya akan ke kelas Ibu untuk observasi. Izin selama pembelajaran saya akan berada di kelas dan mencatat kegiatan selama pembelajaran. Iya baik Pak. Ya Bu, terima kasih. Kemudian setelah observasi nanti kita akan melakukan percakapan kembali pada tahap pasca observasi ya Bu. Nanti di pelaksanaan pasca observasi akan dihadiri oleh pengajar praktik. Bagaimana Bu? Iya Pak, baik Pak, tidak apa-apa. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga observasi besok berjalan dengan lancar. Iya Pak, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ibu. Oh
Udah, dapat semuanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayat, saya dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Kemarin saya telah melakukan konsultasi bersama salah satu guru di SD saya, Bu Elis. Sekarang saya didampingi dengan Bapak kakek saya, Pak Ayah Mardiana. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi di mana kemarin Ibu Elis telah melakukan pembelajaran di kelas dan saya observasi. Kita mulai. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah kemarin observasinya sudah tuntas Bu ya. Bagaimana rasanya? Alhamdulillah baik Pak, saya merasa aman karena ada observer, tapi saya juga semangat untuk menambahkan kerja saya. Ya Bu, kali ini kita berada pada fase yang berikutnya. Kita pada pasca observasi. Apa yang Ibu harapkan dari hasil ini? Saya berharap pada percakapan kali ini saya mendapatkan pencerahan dari praktik pembelajaran yang saya lakukan, terutama kekurangan-kekurangan Pak, supaya kedepannya saya bisa memperbaiki lagi. Baik Bu. Jadi kali ini kita akan melakukan refleksi ya Bu ya. Ya Pak. Baik Bu, bagaimana kompetensi pengembangan yang sebelumnya Ibu rencanakan? Saya ingin meningkatkan kompetensi manajemen kelas dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tertib, disiplin, dan menyenangkan, serta pengendalian terhadap perilaku siswa. Adapun strategi yang saya buat yaitu kesepakatan kelas dengan menggunakan metode PJBL, di mana peserta didik itu membuat proyek pokokku sederhana. Bagaimana Bu tercapaiannya dari kompetensi tersebut? Ketercapaiannya terlihat dari lingkungan belajar yang kondusif. Siswa jadi bisa mulai mengikuti alur pembelajaran dan mereka bisa mulai berpartisipasi aktif dan tertib ketika belajar. Ya, jadi kompetensi tersebut, pembelajaran tersebut sudah dilakukan. Apakah tercapai? Jadi siswa masih ada yang melanggar kesepakatan kelas Pak. Dalam belajar siswa ada yang masih kurang aktif dalam bertanya. Jadi siswa masih ada yang melanggar ya Bu ya? Iya. Jadi kurang aktif dalam bertanya. Apa hambatan atau kendala yang Ibu alami? Jadi hambatan saya itu mereka itu kurang percaya diri dalam mengungkapkan jawaban. Jadi masih terlihat malu-malu itu Pak. Jadi masih malu-malu ya? Iya. Jika Ibu dari hambatan tadi, apa solusi yang terbaik mungkin yang Ibu bisa lakukan dari hambatan tersebut? Yang pertama mungkin saya memberikan motivasi dan contoh supaya siswa itu bicara dengan percaya diri melalui kelompok masing-masing, presentasi ke depan ke kelompok gitu, supaya mereka itu bisa lebih percaya diri.
Jika dimulai nih Bu, jika dimulai dari angka 1 sampai 10, berapa nih ketercapaian siswa menurut tujuan pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan? Saya rasa sih ketercapaiannya di angka 7 ya Pak. Oke. Untuk kedepannya apa tindak lanjut dari hasil refleksi pembelajaran? Mungkin untuk kedepannya saya masih akan mengembangkan kompetensi manajemen kelas, terutama pada penggunaan metode pembelajaran yang lebih bervariasi supaya minat belajar siswa mereka juga lebih percaya diri di dalam kelas. Saya akan menggunakan metode ini untuk meningkatkan kompetensi siswa dan Ada yang lain? saya juga akan konsisten membuat kesepakatan kelas Pak. Saya akan mencari referensi bagaimana membuat kesepakatan kelas yang efektif bagi peserta didik. Ada yang bisa membantu untuk rencana ini? Guru yang lain juga ada Pak yang sudah menggunakan kesepakatan kelas dan pengalaman menggunakan metode pembelajaran lainnya. Saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan guru yang lainnya Pak. Baik. Kapan Ibu akan menggunakan metode tersebut? Insya Allah besok Pak pada pembelajaran IPAS itu saya akan mencoba menerapkannya. Bagaimana Ibu melakukannya? Saya akan berdiskusi dengan guru yang lain terlebih dahulu tentang kesepakatan kelas dan metode inquiry ini. Kemudian saya akan membuat guru ajar menggunakan metode inquiry dengan langkah-langkah orientasi masalah, merumuskan masalah, membuat hipotesis, mengumpulkan data, lalu nanti menguji hipotesis dan membuat kesimpulan. Saya juga akan mengajak siswa untuk kesepakatan belajar di awal kegiatan. Ya. Nah, apa yang dapat mendukung dari pelaksanaan perbaikan pembelajaran ini? Yang pertama mungkin dukungan dari kepala sekolah juga, rekan guru dan juga yang pastinya peserta didik ya Pak. Selain itu sarana prasarana yang dibutuhkan dalam belajar juga. Ya. Jadi baik Bu, setelah ini di akhir dari sesi ini, apa yang dapat Ibu dapatkan? Setelah saya merefleksi, saya tahu kompetensi yang masih perlu saya tingkatkan ke depannya. Saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah Pak dan rekan guru untuk bisa menciptakan pembelajaran yang aktif, kondusif, menyenangkan dan ramah. Semoga yang direncanakan oleh Ibu berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan kompetensi siswa serta kinerja Ibu sebagai guru. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak, terima kasih juga Pak. Saya jadi punya gambaran untuk kedepannya biar proses pembelajaran saya lebih baik. Selamat siang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.